Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Amril Huda dengan NIM 4012000076 dari kelas Ekonomi Syariah C akan mempresentasikan tentang konsep akad dan akad dari bank syariah. Yang pertama, pengertian dari akad. Akad adalah keterkaitan antara ijab atau pernyataan pemindahan kepemilikan dan qabul atau pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Jadi akad dalam suatu transaksi itu sangat penting. Jika dalam suatu transaksi tidak ada akad, maka transaksi tersebut dianggap batal atau tidak sah. Bentuk-bentuk akad dalam bank syariah itu ada dua, akad tabaruk dan akad tijarah. Dalam akad tabaruk itu sifatnya non-profit oriented. Jadi transaksi dalam akad tabaruk ini bertujuan untuk saling tolong-menolong atau tidak untuk mencari sebuah keuntungan. Sedangkan dalam akad tijarah itu sifatnya profit oriented. Jadi transaksi dalam akad tijarah ini bertujuan untuk mencari sebuah keuntungan. Suatu akad dianggap sah apabila memenuhi persyaratan umum dari sebuah akad. Syarat-syarat tersebut antara lain yaitu yang pertama, pihak-pihak yang melakukan akad sudah memenuhi hukum. Di sini dalam artian pihak-pihak yang melakukan akad sudah baligh dan berakal. Yang kedua yaitu objek akad harus jelas dan tersedia serta dapat diserah terimakan. Jadi objek dalam suatu akad itu harus nyata adanya, tidak hanya berupa angan-angan, bahkan tidak ada wujudnya sama sekali. Yang ketiga yaitu akad dan objek akad tidak dilarang secara syarak. Yang keempat ada manfaatnya, dan yang kelima yaitu ada ijab dan qabul, serta tujuan akad harus jelas dan diakui secara syarak. Akad-akad yang termasuk ke dalam bentuk akad tabaruk yaitu yang pertama, akad qard. Akad qard adalah suatu akad pinjaman kepada seseorang atau nasabah tanpa mengharapkan suatu imbalan. Jadi dalam akad qard ini contohnya apabila ada seseorang meminjam uang sebesar 10 juta, maka mengembalikannya juga sebesar 10 juta, tidak kurang dan tidak lebih. Yang kedua yaitu akad wadiah. Akad wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Yang ketiga yaitu akad wakalah. Akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan atau mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Yang keempat yaitu kafalah. Kafalah adalah jaminan atau tanggungan yang diberikan penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang kelima yaitu akad rohen. Akad rohen adalah perjanjian hutang piutang dengan menyertakan suatu barang sebagai jaminan atas hutang tersebut. Yang keenam yaitu akad hibah. Akad hibah adalah pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Contohnya seperti penghargaan atas suatu prestasi. Dan yang terakhir yaitu akad wakaf. Akad wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Contohnya seperti wakaf masjid, wakaf musola, dan sebagainya. Akad-akad yang termasuk ke dalam akad tijarah itu dibagi menjadi dua, natural certainty contract dan natural uncertainty contract.
Natural Certainty Contract merupakan suatu kontrak atau akad bisnis di mana terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Sedangkan Natural Uncertainty Contract merupakan suatu kontrak atau akad bisnis di mana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Akad-akad yang termasuk ke dalam Natural Certainty Contract. Yang pertama, akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli yang dalam penetapan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu akad salam. Akad salam adalah akad jual beli dengan cara pesanan yang pembayarannya secara tunai dan penerimaan barangnya ditangguhkan, seperti kasus jual beli online. Yang ketiga yaitu akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual atau pembuat. Yang keempat adalah akad ijaroh. Akad ijaroh adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Yang selanjutnya adalah Natural Uncertainty Contract atau akad-akad yang tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Yang pertama yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah suatu bentuk kerjasama yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. Yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua pihak. Akad dan produk dari bank syariah itu ada 4. Pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan sosial. Dalam pendanaan menggunakan 4 pola, yaitu yang pertama pola titipan, yang menggunakan akad wadiah yadomanah. Contohnya seperti giro dan tabungan. Yang pola yang kedua yaitu pola pinjaman yang menggunakan akad qard. Contohnya giro dan tabungan. Yang ketiga yaitu pola bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Contohnya seperti tabungan, deposito, investasi, dan obligasi. Pola yang keempat yaitu pola sewa yang menggunakan akad ijaroh. Contohnya seperti obligasi. Produk bank syariah yang kedua yaitu pembiayaan yang menggunakan 4 pola. Pola yang pertama yaitu pola bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Contohnya investment financing. Pola yang kedua yaitu pola jual beli yang menggunakan akad murabahah, salam, dan istisna. Contohnya seperti trade financing. Pola yang ketiga yaitu pola sewa yang menggunakan akad ijaroh dan ijaroh wa iktina. Contohnya seperti trade financing. Pola yang keempat yaitu pola pinjaman yang menggunakan akad qard. Contohnya seperti talangan. Produk bank syariah yang ketiga yaitu jasa perbankan yang menggunakan 3 pola. Pola yang pertama yaitu pola lainnya yang menggunakan akad kafalah, wakalah, hawalah, rohen, sorof, dan ujroh. Contohnya seperti jasa keuangan. Pola yang kedua yaitu pola titipan yang menggunakan akad wadiah yad amanah. Contohnya jasa non keuangan. Pola yang ketiga yaitu pola bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah muqayyadah.
atau channeling. Contohnya seperti jasa keagenan. Produk bank syariah yang keempat yaitu sosial, yang menggunakan satu pola yaitu pola pinjaman, yang menggunakan akad qardul hasan. Contohnya seperti pinjaman kebajikan. Mungkin cukup itu yang dapat